Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perkalian pada perpangkatan. Sebelumnya kita akan mengulang kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Contoh yang pertama, negatif 4 pangkat 2, berarti cara hitungnya negatif 4 dikali negatif 4 diperoleh hasil 16. Kemudian 0,3 dipangkatkan dengan 2, 0,3 dikali 0,3 boleh diubah bentuknya ke dalam bentuk pecahan biasa, jadi 3/10 kali 3/10 diperoleh 9/100 atau 0,09. Soal yang ketiga, nyatakan perpangkatan negatif 1/4 pangkat 2 dalam bentuk perkalian berulang. Jadi karena negatifnya di luar, negatifnya kita tulis kembali dalam kurung 1/4 dikali 1/4, hasilnya negatif 1/16. Nomor 4, nyatakan 1000 dalam perpangkatan dengan basis 10. Kalau basis 10 berarti kita cari 1000 ini dibuat dalam bentuk perkalian berulang, jadi 10 kali 10 kali 10, karena diminta dalam basis 10 maka kita cari perkalian 10, jadi 10 10 10 diperoleh 10 pangkat 3. Nyatakan 8 dalam perpangkatan dengan basis 2, caranya berarti sama, 8 itu sama dengan 2 dikali 2 kali 2, jadi 2 pangkat 3. Nah sekarang kita akan masuk ke perkalian pada perpangkatan. Contoh yang pertama, 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 3 jika dinyatakan dalam bentuk perkalian rasional jadi 5 kali 5 kali 5. Sedangkan 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5. Nah, hasil perkalian ini jika kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan, kita tinggal hitung ada jumlah faktornya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 faktor. Berarti 5 pangkat 5. Dan dari sini kita bisa ambil kesimpulan 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 2, jadi 5 pangkat 5. Jadi pangkatnya dijumlahkan diperoleh 5 pangkat 5. Nah sekarang kalau misalnya 3 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2, jika kita ubah bentuknya menjadi perkalian berulang, 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3, kemudian 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 4. Nah ternyata ini kan faktornya beda ya, basisnya beda. Kalau basisnya beda berarti ini sudah bentuk paling sederhana nih, 3 pangkat 3 kali 4 pangkat 2. Jadi kesimpulannya adalah jika basisnya sama, maka kita tinggal jumlahkan saja pangkatnya. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N, basisnya sama-sama A, itu sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Sekarang contoh yang kedua, 2 dikali 3 kemudian dipangkatkan dengan 2. Pangkat 2 itu kan berarti perkalian berulang, berarti 2 kali 3 dikali 2 kali 3, berarti kurungnya kita buka jadi 2 kali 3 kali 2 kali 3. Nah kita kumpulkan nih bilangan yang sama, karena pada perkalian berlaku sifat komutatif, jadi 2 kali 2 kali 3 kali 3. Kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan, jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi 2 dikali 3 dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan 2 dipangkatkan dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Atau A dikali B dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, jadi kesimpulannya kalau misalnya pangkatnya sama, maka kita bisa ubah bentuknya menjadi seperti ini. Kita kalikan basisnya, kemudian dipangkatkan dengan pangkatnya ini.
Kalau soal yang pertama tadi itu basisnya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Kalau ini pangkatnya yang sama. Nah, jadi kita ambil contoh berikutnya. 7 pangkat 2 dikali 8 pangkat 2. Ini kan pangkatnya sama-sama 2 nih. Sama-sama pangkat 2, berarti bisa kita buat jadi 7 dikali 8, kemudian dipangkatkan dengan 2. 7 kali 8 hasilnya 56. Jadi 56 pangkat 2. Oke, berikutnya pemangkatan pada perpangkatan. Jadi ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Contohnya seperti ini, 2 pangkat 3, dipangkatkan lagi dengan 2. Pangkat 2 itu berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Kan pangkat 2. Nah, 2 pangkat 3, kalau kita ubah bentuknya ke perkalian bilangan rasional, berarti 2 kali 2 kali 2. Dikali dengan 2 pangkat 3 lagi, berarti 2 kali 2 kali 2. Nah, hasil ini diubah ke bentuk perpangkatan. Jadi 2 pangkat 6. Kalau kita lihat hubungannya, 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan 2 pangkat 6. Jadi ternyata pangkatnya tinggal dikali saja. 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Jadi A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Oke, kesimpulannya ada 3 hal yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Ingat, basisnya yang sama. Sedangkan kalau misalnya A kali B dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Atau jika soalnya A pangkat N dikali B pangkat N, ini pangkatnya sama, maka kita tinggal ubah bentuknya jadi seperti yang ini. A dikali B kemudian dipangkatkan dengan N. Kemudian A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pembagian pada perpangkatan.